Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Hai adik-adik, jumpa lagi dengan DNA Kids. Yuk adik-adik, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Hai Ellen, sedang apa? Tadi aku habis menonton berita tentang cuaca buruk, Kak. Aku jadi khawatir sama papa aku. Memangnya papa kamu kenapa, Ellen? Jadi begini, papa ada tugas di luar kota lalu harus kembali menggunakan pesawat. Lalu, kenapa dengan pesawat Ellen? Iya, Kak. Aku khawatir kalau ada cuaca buruk yang bisa mengganggu penerbangan yang papa akan tumpangi. Ellen, kalau kamu khawatir seperti itu, nanti itu hanya menambah beban hidup kamu, Ellen. Kamu akan merasa lelah dan akan tambah lelah kalau kamu khawatir terus. Nah, adik-adik yang di rumah dan Ellen, hari ini kakak punya cerita tentang nasihat untuk orang yang khawatir. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, kita bersatu dalam doa dulu ya. Kita minta Kak Jeffrey untuk pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk pimpinanmu dan penyertaanmu kepada setiap kami. Hari ini Bapa, kami berkumpul kembali, kami mau memuji dan memuliakan namamu melalui ibadah online kami hari ini Bapa. Kiranya Engkau yang pimpin ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama Kak Jeffrey katakan, amin. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be. I like to think about the goodness of the Lord. He gives me everything I need and so much more. So I just want to lift my hands and say that I love Him. I just want to lift my heart in praise. And I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, I want to be, I want to be thankful. I want to be grateful. I want to remember everything that the Lord has done. I want to be thankful. I want to be grateful. I want to be, 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 I want to be. Adik-adik, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus, sebab Dia adalah Bapa yang baik dan setia. Kasih-Nya tidak akan pernah sedikit pun meninggalkan kita. Tuhan Yesus sangat sayang banget sama kita. Yuk adik-adik lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Bapakku yang baik,
yang berkuasa atasku. Kebaikanmu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Bapa-Ku yang baik, yang berkuasa atasku, kebaikan-Mu sempurnakan ku, kasih-Mu nyata dalamku. Bapa-Ku yang setia, Kau selalu besertaku, menuntunku, menopangku, bersyukur buat kasih setiamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, ku bersyukur buat kasih-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Nah, adik-adik, yuk kita persiapkan Alkitab kita, catatan kita, hati dan pikiran kita, karena sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, tadi kita mendengar bagaimana teman kita sedang mengkhawatirkan keadaan papanya yang sedang dalam perjalanan menggunakan pesawat. Hal ini pasti pernah kita rasakan, yaitu khawatir. Nah, adik-adik dan Kak Jeffrey, kebanyakan dari kita seringkali merasakan khawatir terhadap sesuatu. Dan biasanya nih Kak Jeffrey, kita khawatir terhadap sesuatu yang berharga untuk kita. Seperti teman kita tadi, dia khawatir terhadap papanya. Karena papa adalah seseorang yang sangat berharga untuk kita.
tahukah Kak Susan Apa nih, Kak dan Jeffrey? adik-adik yang ada di rumah bahwa di dalam Tuhan tidak ada rasa khawatir. Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan Damai sejahtera. Jadi tidak ada tempat untuk rasa Khawatir. Lalu bagaimana kalau kita masih berasa khawatir, Kak? Apa yang harus kita lakukan? Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Kitab Filipi. Kitab Filipi ini ditulis oleh Paulus untuk jemaat yang ada di Filipi. Filipi adalah salah satu kota di Eropa pertama nih Kak Jeffrey yang mendengarkan Injil. Sekalipun mereka mendengar tentang Injil Kak Susan Iya, Kak Jeffrey. dan adik-adik yang ada di rumah, jemaat Filipi saat itu tidak terlalu baik keadaannya adik-adik. Paulus memperingati jemaat di Filipi untuk berhati-hati terhadap ajaran-ajaran sesat yang terjadi di kota itu adik-adik. Di mana kita bisa tahu kehebatan kita? Apa di sini? Atau yang ini? Mungkin yang ini. Atau bahkan dengan hal ini. Dan pada akhirnya, kalau kita mengejar semua hal-hal itu, semakin juga kita akan merasa kosong dan kesepian. Di kota Filipi mereka punya segalanya. Namun mereka akhirnya sadar bahwa kehebatan yang sejati datangnya bukan dari status, tetapi dari hal yang lainnya. 2000 tahun yang lalu, kerajaan Romawi terbagi menjadi dua kelas sosial. Mereka adalah kewarganegaraan Romawi dan bukan kewarganegaraan Romawi. Meskipun kerajaan Romawi menguasai dunia Mediterania saat itu, kebanyakan orang di kerajaan Romawi tidak mempunyai hak istimewa untuk mendapatkan kewarganegaraan Romawi. Sebagian besar dari mereka yang memiliki kewarganegaraan Romawi dilahirkan di situ, hal itu karena diwariskan oleh orang tua mereka. Sebagian orang juga diberikan kewarganegaraan jika mereka melakukan suatu hal yang luar biasa untuk kerajaan. Sementara yang lainnya membayar sejumlah uang besar untuk mendapatkan hak istimewa itu. Kenapa ya adik-adik kewarganegaraan Romawi itu suatu hal yang penting pada saat itu? Karena status itu memberikan orang-orang hak yang unik, seperti memiliki akses ke hak-hak istimewa di bawah hukum Romawi. Status itu juga termasuk hak untuk mengajukan banding langsung kepada kaisar sendiri untuk masalah hukum, dan juga mendapatkan manfaat pajak. Karena kalau mendapat perlakuan khusus, warga Romawi menjadi sombong. Karena akan mendapatkan perlakuan khusus, warga Romawi menjadi sombong dan cenderung memikirkan diri mereka sendiri sebagai kelas superior. Sedangkan mereka yang bukan warga Romawi dianggap sebagai kelas tingkat bawah yang lebih rendah. Untuk waktu yang lama, kota Filipi adalah kota pertanian di Makedonia yang tidak berkembang. Tetapi, kota Filipi berubah di 42 tahun sebelum Yesus lahir ketika ada perang besar di sana. Peperangan itu pada akhirnya Agustus menjadi kaisar Romawi yang baru. Untuk menghormati kemenangannya, Agustus memberikan status untuk orang-orang di kota Filipi, yaitu status sebagai koloni Romawi. Karena status bergengsi itu, mereka mendapatkan semua hak istimewa negara Romawi. Status tersebut juga membuat kota Filipi menjadi tempat yang menarik untuk warga Romawi untuk menetap di sana. Kota Filipi menjadi kota besar bagi para pensiunan veteran tentara yang sudah setia kepada kerajaan Romawi. Status mereka sebagai koloni Romawi menjadi sumber kebanggaan bagi para penghuni kota Filipi. Mereka semua berusaha membuat diri mereka terlihat hebat dengan menggunakan pakaian bagus dan membual tentang semua prestasi besar yang mereka lakukan. Lalu, suatu hari datanglah Paulus kepada orang-orang yang sombong itu. Dia menyampaikan sebuah pesan tentang Yesus yang bukan seorang veteran ataupun warga negara Romawi. Tapi Yesus adalah seorang tukang kayu Yahudi yang rendah hati. Nah, adik-adik yang di rumah, ada ajaran sesat di kota Filipi, Kak Jeffrey, yang mengajarkan tentang hukum perjanjian lama dan budaya masyarakat Filipi. Dan ini membuat mereka khawatir loh adik-adik. Selain itu, hal yang membuat mereka khawatir nih Kak Jeffrey, itu adalah adanya perpecahan di antara sesama jemaat itu sendiri adik-adik. Kenapa jemaat itu bisa terpecah, Kak? Karena terjadi perselisihan antara kelompok di dalam jemaat tersebut. Kelompok yang satu dan yang lain menganggap pendapatnya lebih utama. Jadi mereka tidak mau saling merendahkan diri dan mengutamakan Tuhan adik-adik. Nah,
Adik-adik, di saat seperti ini, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi. Supaya apa Kak Jeffrey? Supaya mereka bisa hidup seturut dengan teladan Tuhan Yesus yang mau merendahkan dirinya sampai mati di kayu salib tanpa memikirkan kepentingan dirinya sendiri loh. Banyak dari mereka yang tertarik mendengar cerita Paulus dan yang lainnya merasa bahwa cerita itu merendahkan status mereka sebagai warga negara Romawi. Paulus akhirnya ditangkap di depan banyak orang dan dipukuli oleh hakim-hakim. Paulus juga dipaksa untuk meninggalkan kota Filipi. Orang-orang yang menjadi pengikut Yesus selalu dihadapi oleh permusuhan dari orang-orang lainnya. Karena mereka adalah para veteran, mereka terbiasa dengan kondisi seperti itu. Sehingga hal itu tidak menghalangi mereka untuk tetap teguh di tengah ketidakpastian. Mereka juga teguh di dalam kesetiaannya kepada Paulus. Mereka tetap berpegang pada ajaran Paulus. Dan juga mereka menjadi salah satu penyumbang dana yang konsisten untuk diberikan kepada Paulus. Bahkan ketika masa krisis keuangan. 10 tahun kemudian setelah kedatangan Paulus yang pertama, mereka mengetahui bahwa Paulus ada di penjara di negara Roma. Mereka pun mulai mengumpulkan uang menolong Paulus di masa sulitnya. Mereka juga mengirimkan Epafroditus, seorang Kristen Filipi, ke penjara Paulus di Roma. Ketika Epafroditus bertemu dengan Paulus di penjara, Epafroditus juga bercerita bagaimana keadaan jemaat di Filipi. Berita baiknya, meskipun di tengah-tengah masa sulit, jemaat Filipi tetap teguh di dalam Yesus dan bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa. Tapi ada juga berita buruknya. Semakin bertumbuh iman dan kemurahan hati para jemaat Filipi, masih ada beberapa perilaku budaya mereka yang masih sama sebelumnya, yaitu kesombongan mereka. Beberapa dari mereka masih berusaha untuk mendapatkan status istimewa. Mereka juga tidak melayani sesama dan tidak saling membangun. Sehingga kesombongan itu membuat mereka menjadi terpisah dan membuat gereja menjadi lemah. Paul khawatir akan kesombongan dan perpecahan di antara jemaat Filipi dan membuat ancaman yang baru buat mereka. Ada sekelompok guru palsu di dalamnya yang menyerang harga diri mereka. Mereka mengatakan bahwa mereka bisa memperoleh status di hadapan Tuhan dan mendapatkan kehormatan yang lebih besar daripada orang lain. Pengajaran ini bisa dengan mudahnya masuk ke dalam jemaat Filipi di Romawi yang mempunyai kesombongan di dirinya. Jadi, bagaimana caranya Paulus mengatakan bahwa kita memperoleh kebenaran yang sejati di hadapan Tuhan? Jawabannya mudah, tetapi membutuhkan usaha yang besar sepanjang hidup kita. Paulus mengajarkan bahwa kita harus meniru kerendahan hati yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Maksudnya seperti apa ya adik-adik? Maksudnya, kita tidak meninggikan diri di mata orang lain dengan cara berusaha untuk terlihat pintar, memakai pakaian yang mewah, atau bahkan berpura-pura bahwa kita hidup di dalam kehidupan yang sempurna. Seperti Yesus yang menjadi pelayan untuk orang-orang di sekitar kita, dan mencari cara untuk membuat orang lain menjadi lebih baik. Ketika kita tumbuh di dalam kerendahan hati untuk melayani orang-orang di sekitar kita juga bertumbuh di dalam kesatuan dengan yang lainnya dan mengalami efek jemaat Filipi. Paulus menasihati jemaat di Filipi untuk tetap bersukacita dan menyanyikan lagu pujian untuk berterima kasih kepada Tuhan seperti yang ia lakukan. Pada saat kita mengetahui kebenaran tentang siapa Tuhan yang kita sembah, seharusnya kita tidak khawatir. Mengapa begitu, Kak? Teman-teman aku sering khawatir, Kak. Nah, adik-adik, khawatir adalah salah satu tipuan iblis supaya adik-adik terus merasa takut dan tidak tenang. Padahal nih Kak Jeffrey, dengan khawatir kita tidak akan mendapatkan sesuatu yang berguna untuk hidup kita. Jika adik-adik percaya Tuhan selalu menolong dan bersama dengan adik-adik, maka adik-adik tidak perlu khawatir. Dalam Tuhan tidak ada ketakutan, tetapi adanya damai sejahtera. Karena apa? Karena Tuhan sudah merancangkan yang terbaik untuk adik-adik. Bagaimana caranya supaya aku tidak khawatir lagi, Kak? Nah, seperti yang diajarkan Paulus, adik-adik hanya perlu berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi adik-adik. Oke, Kak. Aku mau selalu berterima kasih kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan selalu bersamaku dan juga selalu menolong aku supaya bisa melakukan yang terbaik. Ayo teman-teman, kita berterima kasih kepada Tuhan dan hanya percaya kepada Tuhan.
Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Dan sekarang waktunya kita untuk ayat hafalan. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari Filipi 4 ayat 6. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik, kita juga sudah menghafalkan ayat hafalan. Sekarang waktunya kita untuk pertanyaan. Pertanyaan pertama dari Kak Jeffrey. Apa yang membuat adik-adik merasa khawatir? Kira-kira apa ya Kak jawabannya? Nah, dari pertanyaan Kak Jeffrey tadi, pasti banyak kan hal-hal yang membuat adik-adik semua khawatir? Sekarang pertanyaan dari kakak, apa yang harus adik-adik lakukan supaya adik-adik tidak merasa khawatir lagi? Ayo, kira-kira apa jawabannya nih? Ayo adik-adik, kirimkan jawaban adik-adik ke IG-nya DNA Kids Atau WhatsApp grupnya DNA Kids. Jangan sampai ketinggalan. Adik-adik, yuk kita ambil peralatan kita, karena sebentar lagi kita akan beraktivitas. Shalom adik-adik, apa kabar? Kembali bertemu dengan Kak Ardian yang akan memimpin kalian beraktivitas hari ini. Seperti biasa, sebelum mulai kita akan cek bahan-bahan yang sudah Papi Mami siapkan. Bahan kelas besar, karton warna-warni, 4 kawat, gunting, spidol, lem fok. Langkah pertama, ambil kawatnya. Kalian bisa pakai kawat lebih bagus warna coklat atau hijau ya. Kalau nggak ada, kawatnya bebas saja ya. Ini kawatnya disambung. Biar kuat kita pakai 4 kawat ya. Kita ambil karton warna-warninya. Kita akan gunting membentuk pola seperti daun ya. Nah, seperti ini. Adik-adik, kakak udah siapkan banyak, kalian gunting sebanyak karton warna-warni yang kalian punya. Kita gunting kira-kira 20 sampai 25 daun. Kalian tuliskan rasa syukur kalian terhadap apapun itu. Bisa juga mainan, makanan, hiburan yang menjadi kesukaan kalian ya. Nah, ini ada contoh yang kakak buat ya. Bersyukur karena makan ramen, atau bersyukur karena main bola, pergi ke taman safari, pergi holiday ke Bali, ke pantai, bersyukur buat kesehatan, dan sebagainya. Nah, kalian bisa tulis yang kalian syukuri apa buat kalian, sehingga kalian bisa bersyukur atau berterima kasih kepada orang tua, kepada Tuhan Yesus. Kalian tulis di daun-daun yang kita buat ini. Nah, kalian olesi lem foknya di belakang karton warna-warni ini ya. Kalau sudah, tempelkan di sini, di sekeliling kawat yang kita buat tadi ya. Nah, kalian penuhkan ya adik-adik ya, sampai terisi penuh. Sisakan sedikit di atas buat nanti kita gantung di dinding. Oke? Kalian penuhkan semua ya adik-adik, yang rapi ya nempelnya ya. Jangan sampai lemnya kemana-mana. Nah, kalian bisa gantungkan hasil karya kalian di dinding rumah kalian. Bisa ditaruh di kamar atau di ruang tamu ya. Jangan lupa fotokan hasil karya kalian ya. Sekian aktivitas hari ini. Kita kembali bertemu minggu depan dengan aktivitas yang lainnya. Sampai jumpa. Papi Mami, reviewlah objek lesson yang sudah dilihat di hari Minggu. Ada di link YouTube di bawah ini. Tekankan kepada anak bahwa mereka tidak perlu takut. Nah, apa yang harus mereka lakukan? Mereka harus bersyukur atas pengorbanan Tuhan Yesus. Ajar mereka untuk berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Dan supaya anak-anak tetap dipenuhi oleh kasih dan kebenaran dari firman Tuhan yang mereka terima setiap harinya. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, waktunya kita akan memberi. Wah, adik-adik bisa perhatikan ya. Di layar handphone adik-adik ada QR Code. Jadi di saat adik-adik akan memberikan persembahan, adik-adik bisa minta bantuan sama mama, sama papa untuk scan QR Code-nya ya adik-adik. Selamat memberi, yuk kita berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah selesai beribadah. Berkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan. Kami juga berdoa agar persembahan ini bisa digunakan untuk hanya kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, He gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Oh, 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 He gives us joy when we're sad, peace when we're mad, and patience when we can't wait. He gives us comfort and strength and all that we need. Yeah, He gives and gives and gives and gives. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. Giver of life, giver of love, all that is good comes from above. This is our God shining on us. All that is good comes from above. All that is good comes from above. All that is good comes from above. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah online hari ini. Sekarang kami ingin doa syafaat. Tolong Tuhan Yesus, berkati gembala kami Pak Niko dan Pak Samuel, agar Kau selalu berikan mereka kesehatan beserta keluarganya. Kami juga ingin berdoa untuk Presiden kami Pak Joko Widodo beserta wakilnya dan juga menteri-menterinya, agar Kau berikan mereka kebijaksanaan dan kesehatan dalam memimpin negara kami. Dan juga kami juga ingin berdoa untuk negara kami Indonesia, agar segera pulih dan bebas dari COVID-19. Kami juga ingin berdoa untuk kakak sekolah minggu, agar Kau selalu berikan mereka kesehatan. Begitu juga keluarga mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita mau menerima berkat Tuhan. Semuanya angkat tangannya. Diberkatilah setiap apa yang adik-adik lakukan, diberkati sekolah adik-adik, diberkati keluarga adik-adik. Biarlah sukacita damai sejahtera yang senantiasa melingkupi adik-adik. Adik-adik yang percaya katakan, amin.
Adik-adik, kita sudah selesai beribadah hari ini. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang apa, Kak Susan? Kita tidak boleh khawatir akan apapun juga, karena kita memiliki Tuhan yang selalu menyertai kita. Oleh sebab itu adik-adik, kalau kita merasa khawatir, ayo serahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa dan ucapan syukur kita. Jangan bersedih adik-adik, karena minggu depan kita akan bertemu lagi. Happy Sunday, God bless you. Dadah.